salli Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsai wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun wa kadzalika anzalna ilaykal kitab falladhina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula'i man yu'minu bih wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la tahutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul
إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil badili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun wa yastajilunaka bil adab walaula ajalun musamman laja'ahumul adab walayatiyannahum ba'datan wa hum la yashurun yastajilunaka bil adab wa inna jahannama lamuhitun bil kafirin. Yawma yakhshahumul adabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Walladzina amanu wa amilus solihati bawwi annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu inna Allaha bikulli shay'in alim. Wa la sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mawtiha la yaqulunna Allahu qanil hamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusrifun liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ankabut
ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Utlu, baca, tilawah, ma, apa-apa, uhiya ilaika minal kitab, yang diwahyukan kepada engkau ya Muhammad, minal kitab, dari kitab. Kitab itu sesuatu yang tertulis. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Muhammad itu berada di Gua Hira, pertama kali mendapatkan wahyu yaitu surat apa? Surat apa? Al-Alaq. Masa Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ya Muhammad. Iqra sama tilawah itu beda. Kalau ini utlu, ini tilawah. Kalau sudah tilawah berarti sudah ada tulisannya, tilawah. Kalau iqra belum ada tulisannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau ini utlu ma uhiya ilaika minal kitab, sudah ada kitabnya, sudah ada tuh tulisannya di kitab. Disuruh baca, sudah jelas, sudah ada tulisannya yang diwahyukan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sudah tertulis, baru kita bisa membacanya. Apa yang tertulis? Wa aqimis shalah, maka dan dirikanlah sholat. Jadi sholat itu, perintah tentang sholat itu sudah tertulis di dalam kitab Al-Quran. Bapak sudah terangkan dulu di surat An-Nisa ya. Di surat An-Nisa, aqimis shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi dirikan sholat, karena sesungguhnya sholat itu sudah termaktub, sudah tertulis waktunya, jadi sudah jelas. Jadi sholat didirikan karena sudah tertulis waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sudah ada jadwalnya. Kalau sekarang, kalau dulu di zamannya Kanjeng Nabi, untuk menentukan jadwal-jadwal sholat itu medianya pakai matahari. Kalau sekarang sudah ada jadwal, bisa pakai HP, bisa pakai jam tangan, kita tinggal kasih alarm azan. Wa aqimis shalah, dan dirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjadi tameng atau pencegah anil fahsya, dari merusak diri sendiri, wal munkar, dan juga merusak orang lain atau yang lainnya. Jadi sholat itu, hakikat dari sholat itu adalah tanha, mencegah anil fahsya, dari merusak diri sendiri, wal munkar, dan merusak orang lain.
Tuh, kalau sholat tapi tetap kelakuannya fahsya dan mungkar, Pak. Kan banyak kenyataan sekarang, Pak. Kalau sholat STMJ, sholat terus maksiat jalan. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Berarti ada yang keliru, bukan salah, ada yang keliru dalam sholatnya. Jadi sholat itu sebuah cahaya kebenaran yang akan menerangi kegelapannya hati. Jadi dengan sholat itu akan merubah kegelapan menjadi terang. Jangan salahkan kegelapan, salahkan yang menjadi penghalang cahaya sehingga cahaya itu tidak nyampe terhadap kegelapan. Jadi kalau di dalam sholat, sedangkan sholat itu adalah cahaya bagi kehidupan kita, menerangi gelapnya hati, menerangi gelapnya jiwa. Namun kenapa kebanyakan orang sholat masih kelakuannya fahsya dan mungkar, merusak dirinya sendiri dan juga merusak orang lain, mendolimi dirinya sendiri dan juga mendolimi orang lain. Kesalahannya di mana? Waladzikrullahi akbar. Karena di dalam sholatnya dia tidak mengingat Allah yang maha besar. Jadi sholatnya tidak terasa, sholatnya tidak ada rasanya, sholatnya tidak pernah khusyuk. Itu yang menjadi penghalang dari cahaya. Seandainya kegelapan itu nggak ada cahaya sama sekali, karena terhalang oleh sesuatu. Apa itu? Dia tatkala sholat tidak mengingat Allah, sholatnya hampa, tidak membekas sholatnya itu. Padahal sholat itu bukti syukur kita kepada Allah. Bukti syukur kita kepada Allah. Kalau sholatnya tidak pernah khusyuk, berarti sholatnya itu menjadi penghalang dari cahayanya Allah, dari petunjuknya Allah itu. Makanya kalau kita sholat betul-betul dipersiapkan terlebih dahulu, karena sholat itu pertemuan antara Khalik dengan makhluk, hamba dengan Tuhannya. Sholat itu jadi harus dipersiapkan betul-betul. Kita saja tatkala kita mau bertemu dengan dosen, mau bertemu dengan pimpinan, mau bertemu dengan yai, kita aja pakaiannya yang terbaik, kadang yang sopan, mandi, pakai parfum, gosok gigi. Namun tatkala kita mau menghadap Allah, selewes-selewes, bablas anginnya. Kalau kita mau menghadap Allah, kalau bisa mandi, gosok gigi, pakai parfum, ambil pakaian yang baik, yang terbaik, suci pakaiannya, berkaca dulu, bercermin dulu, gak usah langsung budal, belum sempat gosok gigi, tatkala bilang amin waladhdallin,
dolin. Amin. Udah temennya semaputnya. Itu dari persiapan fisik. Jangan lupa juga persiapan batin kita, jiwa kita untuk menghadap Allah. Makanya sebelum kita ambil wudhu, kita diharuskan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi harus batin kita harus kita khusyukkan dulu tatkala kita semenjak kita mau ambil wudhu. Siapkan dulu batin kita itu. Dimulai sejak kita ambil wudhu. Jadi wudhu kita harus juga khusyuk kita itu. Dengan kita berwudhu, tatkala membasuh muka, setelah niat bareng niatnya di dalam hati, kita membasuh muka kita, menandakan bahwa kita itu masih punya wajah, masih punya muka, dan muka ini yang akan dihadapkan kepada Allah. Wajah ini yang akan dihadapkan ke wajahnya Allah. Jadi dengan kita berambil wudhu, hikmah dalam kita mengambil wudhu itu, hikmahnya kita itu menyadarkan diri ini bahwa diri ini masih mempunyai muka. Kadang kita lupa bahwa kita mempunyai muka. Tatkala kita berbohong, sebetulnya di muka kita itu ada sesuatu yang menandakan atau ngasih tahu kalau kita berbohong. Tatkala kita malu, wajah kita berubah warnanya. Namun kebanyakan sifat malu itu ditiadakan oleh orang. Gak digubris, walaupun malu gak digubris. Terus aja, misalkan kita bermaksiat, di dalam hati sudah ngasih tahu, gak boleh lakukan itu dosa. Wajah kita menandakan merah, berhasrat merah, malu juga merah, menandakan kalau kelakuan kita, perbuatan kita itu dosa. Namun kalau udah jadi terbiasa, karena terbiasa, nah itu akhirnya nabrak. Padahal fitrahnya manusia adalah patuh, taat kepada Allah, mentauhidkan Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Fitrahnya seperti itu. Dan dengan fitrah itu mempermudah kehidupan kita, mempermudah kita mengarungi kehidupan ini dengan bahagia dan selamat. Jadi kalau kita mengikuti fitrah kita, yaitu mengabdi kita kepada Allah, maka kehidupan kita oleh Allah akan diselamatkan dan akan dibahagiakan. Ya, perlu ingat, wala dzikrullahi akbar. Yang menjadi penghalang nyampeknya cahaya dari Allah, nyampeknya cahaya solat kepada hati kita, karena hati kita selalu mengingat Allah. Wala dzikrullahi akbar. Namun kalau kita di dalam solat kita tidak ingat kepada Allah, maka hal itu yang menghalangi cahayanya Allah sampai kepada kita. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa tasna'un yang kita perbuat. Jadi sholat itu adalah amal yang sangat utama. Dan besok di yaumil qiyamah
yang akan dihisab pertama kali adalah sholat kita. Kalau sholat kita itu baik, maka amal yang lainnya juga ikut baik. Namun kalau sholat kita tidak baik, maka pemeriksaan terhadap amal-amal kita yang lain akan dilakukan. Hanya cukup sholat kita perbaiki. Sholat bukti syukur kita kepada Allah. Namanya orang syukur, namanya orang berterima kasih atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita harus pakai perasaan. Masa kita sholat nggak pakai perasaan, asal aja sholatnya, gimana mau diterima sama Allah? Cukup syarat dan rukunnya saja, tidak pernah khusyuk, ya nggak diterima juga. Makanya kalau sholat itu, apa-apa yang kita rasakan nikmatnya Allah itu, berupa kesehatan, berupa masih diberi umur, minta sama Allah agar umur kita barokah, agar kesehatan kita terus dijaga, atau agar otak kita terus dijaga biar tetap cerdas, biar tetap bersih. Misalkan ada maksiat, cepat diistighfari, mintakan ampun kepada Allah, jaga badan, karena di dalam badan yang sehat ada jiwa yang kuat ya. Makanya kesehatan itu nomor 2. Nomor 1 adalah agama. Keselamatan agama itu nomor 1. Nomor 2 adalah kesehatan kita. Makanya kita harus menjaga. Dengan sholat, kita diajarkan sebelum sholat kita sudah ambil wudu dulu. Kita diajarkan membersihkan diri dulu. Bersih dohirnya, batinnya juga kita bersihkan. Dengan cara apa? Tadi sebelum kita ambil wudu, kita membaca 2 kalimat syahadat. Itu membersihkan jiwa, menghilangkan kesirikan kita, murtad yang tidak disengaja. Kita dengan membaca 2 kalimat syahadat, kita menghilangkan kesirikan itu, kita menghilangkan kemurtadan tadi itu, kita masuk Islam lagi. Kalau kita sudah membaca 2 kalimat syahadat, itu menandakan membersihkan jiwa kita. Terus tatkala kita ambil wudu secara zahir, membasuh muka, mengingatkan kita mempunyai muka, sehingga kita tidak perlu mencari muka kepada hambanya, mencari muka kepada sesama manusia, nggak usah. Cukup kita mencari muka kepada Allah saja. Dengan cara apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Jadi kita cukup mencari muka kepada Allah dengan menghadapkan wajah kita ini kepada wajahnya Allah yang mempunyai langit dan bumi beserta isinya. Hanifa, dengan lurus. Gak boleh ada sesuatu tandingan selain Allah, itu gak boleh. Lurus, hanif kepada Allah. Nah itu nanti kalau sudah hati kita lurus kepada Allah, selalu mengingat Allah, tatkala kita di dalam sholat akan terbiasa kita tetap mengingat Allah. Namun untuk mengingat Allah kita harus persiapan dulu. Seperti tadi, ambil wudu dulu yang bagus, membaca 2 kalimat syahadat dulu sebelum ambil wudu, persiapkan bajunya yang bersih, gosok gigi, kasih parfum, baru menghadap kepada Allah. Betul-betul siap kita menghadap kepada Allah. Kalau itu sudah kita lakukan, bisa nantinya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nanti sholat, cahaya dari sholat itu akan menerangi jiwa kita yang gelap, sehingga nanti jiwa-jiwa kita yang ada sifat-sifat fahsanya,
mendolimi diri sendiri, merusak diri sendiri, merusak jiwa kita sendiri. Dan mungkar juga mendolimi orang lain, merusak orang lain. Itu akan tanha, akan dijauhkan oleh Allah. Wasilah solat kita. Makanya harus sungguh-sungguh, inna solatah, sesungguhnya solat, atau solat itu harus sungguh-sungguh gitu. Inna solatah, sesungguhnya solat, atau solat yang sesungguhnya itu, atau solat harus sungguh-sungguh. Tanha, maka akan bisa menjadi tameng, bisa mencegah kita anil fahsa, dari perbuatan keji yang merusak diri kita, wal mungkar, dan dari perbuatan yang membuat rusak orang lain. Wala dzikrullahi akbar, harus kita dengan mengingat Allah dari takbiratul ihram sampai salam, dan sampai menemui sholat selanjutnya kita terus berlatih mengingat Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang kita perbuat. Allahumma rahamna bil waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya